tresnane pelarian tuh anggon ngisenen ruang tresnan tiang ngene hilang boya jatiang ngalih tresna digoba yen subakan ahe tulus antoane utama ya widi mekar di manusia pada ngabekuangan nijani lan saling isinin mangda kepanggih tresnane sempurna. Oke, Nita Pramesti, suaranya asik banget ya. Astengara. Ya, dari dulu sebenarnya saya memperhatikan gitu ketika banyak bermunculan penyanyi lagu pop Bali perempuan, generasi boleh dibilang ya generasi milenial yang belakangan, ada beberapa yang cukup muncul yang menonjol. Salah satunya Nita gitu. Nah, mungkin boleh diperkenalkan nggak? Barangkali masih ada yang belum tahu persis. Belum kenal ya. Nita Pramesti itu siapa, dari mana gitu mungkin. Halo semuanya, perkenalkan di sini ada Nita Pramesti, aslinya Desa Datungasan, daerah Bukit dan jauh di sana ya. Salam kenal semuanya yang belum kenal. Nanti karya-karyanya bisa didengar di platform musik dan YouTube pastinya. Oke. Ungasan itu kan daerah pariwisata ya? Ya, benar banget. Tidak berminat berkecimpung di pariwisata? Kalau Nita di pariwisata sih memang dari kecil banget emang nggak ada kepengen Nggak ada tertarik gitu ya? ke pariwisata ya. Tapi akhirnya malah hobinya ke nyanyi, cari suara gitu ya? Iya. Dan katanya tuh udah mulai dari remaja udah mulai menyanyi. Gitu. Iya, benar banget. Mulai umur berapa itu Nita? Nita kalau nyanyi itu diawali bukan dari nyanyi pop dulu sih malahan. Jadi diawali itu dari Dharma Gita gitu. Jadi Nita ikut lomba-lomba seni suara. Lebih ke Bali jadinya, tradisional. Tradisional gitu. Bali, benar banget. Dharma Gita, karawitan gitu. Karawitan dari Mekidung, Macepat dulu sempat lomba, terus ada kekawin, itu kan beda-beda jenisnya lah. Berarti nggak mewakili sekolah gitu ya? Ya, mewakili sekolah dulu. Itu karena bakat memang dari keluarga atau memang diarahkan dari guru atau gimana? Kalau dibilang bakat dari keluarga, mungkin beberapa keluarga jauh itu ada. Kayak pamannya ada yang jadi juru dalang gitu. Terus ada juga tante yang memang dia benar-benar bertalenta lah di bidang kayak Mekidung yang kayak gitu. Kesenian itu. Kesenian itu. Tapi ketika mulai katanya kelas 2 SMP sudah mulai kenal cinta monyet gitu. Ini lagu itu. Itu beralih dari karawitan ke lagu pop Bali itu gimana? Nah, jadi itu kisahnya nggak sengaja sebenarnya juga. Jadi Nita kan lomba-lomba nyanyi ke karawitan dulu. Habis itu ada perpisahan sekolah, jadi Nita coba nih untuk menyumbangkan satu lagu Bali. Kemarin lagu apa ya? Kayak Bungan Sandat kalau nggak salah. Lagu yang punyanya Pak Anago Mede Cakra ya? Iya, benar sekali. Itu. Jadi nyanyiin itu, terus mungkin orang tua juga ngedengarnya ada bakat di sana, jadi disupport terus kayak gitu. Dan karena kebetulan juga Nita senang. Mulai ingin mencoba yang baru gitu jadinya. Yang baru, benar sekali. Tapi sampai kemudian ke rekaman itu gimana ceritanya? Nah, ke rekaman itu juga nggak sengaja. Jadi awalnya itu karena ada saudara Nita kan Metatah tuh. Terus acara malamnya ada hiburan, tapi nggak ada yang nyanyi di sana. Di sana cuma pakai musik-musik biasa kan. Terus Nita disuruh sama bapaknya, coba nyanyi satu lagu kayak gitu. Nah, kebetulan di sana itu pas undangan ada salah satu krunya Pak Yan Ferry. Oh, dari Guna Gita. Iya, Guna Gita. Jadi Nita awal bermusik itu memang tergabungnya di Guna Gita Production gitu sama Pak Yan Ferry. Nah, dari sana itu terus disuruh suruh aja ajak ke studio. Nah, Nita ke studionya Pak Yan Ferry, nyampe di sana itu feeling pertama sih sama orang tua itu kesana memang untuk belajar, nggak langsung kayak sekalian rekaman. Terus Nita disuruh nyanyi, sampai sana disuruh nyanyi. Terus Pak Yan Ferry kayak gini bilangnya, ya nanti saya pilihin lagu, minggu depan kita rekaman kayak gitu. Langsung ditawarin gitu? Nggak perlu dites dulu atau apa nggak ya? Awalnya memang gini sih, memang kan nyanyi aja dulu kayak gitu. Habis itu baru nyanyi sedikit gitu langsung.
Dan Disuruh itu muncul Cinta Monyet Cinta kemudian waktu itu ya. Monyet. Oh, Dan gara-gara lagu itu mulai dikenal penggemar lagu pop Iya. Bali gitu ya. Bener, dari lagu itu tuh Nita jadi sering ke acara-acara kayak gitu. Jadinya bisa ketemu sama penggemar-penggemar lagu Bali, sama penyanyi-penyanyi Bali juga di sana. Dan di sana mulai langsung belajar, sekalian juga belajar manggung dari panggung ke panggung gitu. Itu kan relatif masih muda, remaja, pas Iya. SMP. Nah itu kesibukan itu apa tidak mempengaruhi sekolahnya nggak? Dan Kalau kesibukannya enggak sih sebenarnya, nggak mempengaruhi sekolah karena kan biasanya kegiatannya tuh diambilnya malam. Cuma ya dari Nitanya sendiri sekarang harus mengimbangi, itu. berarti ngatur waktunya kayak gitu kan. Apalagi kalau dulu itu kan lumayan tuh kalau misalkan rekaman itu kita sampai pagi subuh Ya, itu baru harus ngulang selesai. lagi ya, benar. Ya, baru selesai kayak gitu. Jadi ya waktunya diatur aja lah. yang membuat Nita jadi benar-benar tertarik ke lagu Bali itu apa sebetulnya? Yang ada dalam bayang Nita? Nah, Apakah sebenarnya jadi, wah enak jadi artis, oh dapat duit atau gimana? awalnya Nita malahan nggak kepikiran ke artisnya dulu ya. Jadi awal-awal itu malahan nggak terlalu suka lagu Bali. Lagunya tuh lebih ke genre-genre lagu pop barat yang kayak gitu yang Nita dengar. Nah, terus di acara stasiun TV lokal tuh kan sering tuh muterin lagu-lagu Klip Bali, ya, klip Bali gitu. Jadi dari sana kok menarik ya, ini hampir sama sih kayaknya cengkok-cengkoknya kayak kalau kita Medar Megita kayak gitu. Jadi Nita mulai coba nih pelajarin, oh kayak gini, tapi adalah bedanya pasti. Artinya sebelum ke lagu Bali itu sudah sempat mempelajari lagu yang lain selain karawitan gitu ya? Iya, udah Berarti sempet. dengar lagu pop, lagu Indonesia pop barat, baru kemudian ke lagu Baru, Bali itu tadi iya. gitu ya. Itu sebenarnya nggak mempelajari banget sih, cuma lebih senengnya itu dengerin lagu pop barat kayak gitu. Ntar dulu, senengnya dengerin lagu pop barat. Iya, Artinya sama sekali belum kebayang waktu itu Belum bakal jadi penyanyi kebayang. lagu Bali gitu. Belum kebayang Dan setelah sama sekali. mencoba, dan setelah mencoba jadinya unik, jadi Nita suka. nah, boleh nggak Nita berikan pendapat gini? Kan banyak kalangan remaja, masih ada, walaupun nggak semua, masih ada yang beranggapan bahwa lagu pop Bali kayak dibilang agak kuno atau agak bagaimana. Orang rasa banyak bahwa banget sih. nggak kurang modern dianggap atau seperti apa. Nah, tanggapan Nita sih waktu itu gimana gitu? Atau mungkin teman-teman setelah, kok teman kita nyanyi Cinta Monyet deh, nah, tanggapannya gimana? Kalau Nita sendiri sih, Nita cenderung cuek sih kalau dulu. Nita nggak ngedengerin kata-kata teman kayak gitu. Tapi memang kalau lagu Bali tuh Nita ngerasa Nita cocok aja nyanyiinnya pada saat itu. Cocok masuk di vokalnya Nita kan. Dari cengkok-cengkoknya itu asik-asik aja, menarik. Mungkin karena background karawitan Iya, sebelumnya itu karawitan ya, jadi lebih iya. mudah masuknya Jadi lebih gitu. mudah masuknya kayak gitu. Ada nggak waktu ketika mulai jadi SMP itu mulai pentas kemana segala macam, pernah nggak mengalami sedikit, bukan benturan ya, tapi misalnya ada sedikit masalah dengan pelajaran di sekolah mungkin? Siapa tahu gara-gara, karena pentasnya malam kan, iya. jadi lupa ngerjain tugas atau apa, nilainya turun misalnya. Kalau itu Astungkareng nggak sering terjadi sih. Paling pernah lah. Nggak minta sering, izin. berarti pernah. Iya, pernah izin. izin izin. karena waktu itu ada event yang menurutnya Nita relasinya itu besar di sana, jadi Nita izin di sekolah kayak gitu. Yang penting terbuka dan gurunya gitu ya. Iya. Waktu itu Mas udah yang paling sering nganter siapa? Bapak atau ibu mungkin? Bapaknya. Sekaligus manajer ya. Iya. Nah, itu kan seperti yang Nita bilang tadi kan awalnya nggak kebayang kepingin jadi artis atau apa. Akhirnya cocok di lagu Bali. Itu yang kemudian membuat akhirnya berlanjut sampai SMA dan sampai sekarang tuh apa Nita? Yang buat itu sebenarnya dari sosial media. Nah, jadi awalnya tuh Nita sempat pas SMP itu sempat pengen selesai nyanyi karena pernah dapat bulian-bulian kecil dari teman-teman kayak gitu. Ngapain sih nyanyi yang kayak Pak Ade bilang tadi yang gitu. Apa sih lagu Bali kayak gitu itu kan. Nah, terus Nita SMA itu mulai melihat ada sinar terang di sosial media gitu. Jadi sinar terang di sosial media. Bener banget. Ada bisa itu jalur untuk meneruskan hobi itu bener gitu banget. ya. Jalur lebih meneruskan ke eksistensinya Iya. sih sebenarnya. Jadi kan waktu itu tuh Nita baru belajar main alat musik. Iya. Main Gitar, gitar ya. Nah, Nita coba tuh cover-cover. Dulu itu untuk
yang nyanyi lagu Bali tuh memang sedikit banget Betul. di sosial media Iya. kan. Nah, terus Nita coba, ternyata respon dari masyarakat Bali itu sangat banyak. Nah, Karena Nita, cover itu tadi yang karena lebih cover banyak itu ya. tadi, terus views juga, views tontonannya tuh banyak, dan juga mulai dari pengikut-pengikut Instagramnya juga banyak, dan berdatangan pekerjaannya, Oke, job job-jobnya. mulai ada gitu kan. Iya, benar. Nah, yang Jadi akhirnya makin semangat sih. itu pun kan barangkali Nita masih sempat berpikir nggak, artinya ini bakal diteruskan sebagai penyanyi karena dibilang sinar terang tadi, atau masih berpikir ini hanya hobi aja, sambilan aja atau gimana? Awalnya gitu sih. Awalnya kayak mikirnya, ya ini jadiin hobi lah. Kita puas-puasin aja maksimal selagi masih mendapat panggung kayak gitu. Selagi masih Oke. menjadi lirikan masyarakat yang khususnya di Bali kayak gitu. Tapi lama-kelamaan kayak berpikir kayaknya ada sih potensi lebih dari bisa lebih Lebih dari dari ini. sekedar hobi kan Iya, itu kan. benar. Nah, itu kan akhirnya setelah di SMA, tapi ini unik kalau Nita ini saya bilang unik. Kenapa unik? Ketika banyak penyanyi yang beranggapan bahwa media sosial itu mempermudah atau apa, banyak yang artinya cukup cepat memproduksi lagu gitu. Artinya dalam setahun mungkin bisa 4-5 lagu. Tapi kalau Nita ini termasuk hemat. Bahkan mungkin bisa setahun sekali atau bahkan sempat ada yang selangnya 2 tahun sekali. Benar. Bisa diceritakan itu. Padahal kan tadi katanya sinar terang ada. Kenapa nggak diambil gitu? Kenapa akhirnya irit banget gitu? Iya, mungkin karena gini ya, karena Nita udah merasa nyaman di cover lagu itu, jadi Nita untuk buat lagu original, originalnya Nita itu memang harus tak pikirin mata-mata. Betul. Mungkin saking matangnya jadi lama ya mungkin. Oh. Iya, jadi keasikan cover waktunya. cover, Oke. gitu. Jadi ya originalnya itu karena sebenarnya banyak kok yang nawarin kan untuk nyanyiin lagu dari ini, nyanyiin lagu dari betul. ini gitu. Cuma Nita kan lebih memilih-milih, takutnya nanti nggak cocok, terus batal, nanti ada mengecewakan di belah pihak. Dan kayak biaya gitu. juga udah terlanjur Iya, keluar kan. benar. Tapi ini menarik Nita. Tadi kan Nita bilang ada banyak yang menawarin dan pencipta lagu di Bali juga nggak kurang banyaknya. Tapi Nita sendiri justru malah hampir sebagian, hampir semua ya malah lagu Iya, yang sebagian diciptakan diciptakan sendiri. Sendiri, Keputusannya kenapa? Karena tidak kurang percaya dengan orang kan justru malah berpikir, oh si A lagi ngetop, coba minta lagu dia, siapa tahu gara-gara lagunya itu bisa naik. Bisa naik, Tapi Nita pede aja bawain lagu sendiri itu kenapa? Iya, karena menurut Nita kalau lagunya Nita sendiri itu jadinya Nita lebih lebih puas mengekspresikan nada-nada yang Nita buat sendiri. Kayak gitu sih. Sebenarnya sesimpel itu alasannya. Tapi bukannya Nita kayak meremehkan hasil karya dari orang lain, itu enggak. Cuma Nita lebih nyaman dengan nada-nada yang Nita ciptakan sendiri. Gitu. Dan itu akhirnya terpengaruh ya lagunya cenderung pop yang simple, seperti akustikan. Sebagian besar seperti itu jadinya ya. Tapi ada yang menarik ini. Kan Nita bilang tadi kalau bikin lagu tuh nggak mudah. Tapi dari lagu yang sudah muncul itu, kenapa sebagian besar malah justru bercerita tentang kegalauan masalah cinta gitu loh. Apa itu pengalaman pribadi atau gimana? Karena kan dulu ada misalnya kata saat dia bertahan, buktian, tusingkal, tusingkal mengerti kan kayak itu misalnya. Kok kayaknya ngenes banget gitu loh. Itu mungkin emang karena Nita bergaulnya sama orang-orang yang punya masalah di bidang itu ya. Jadinya bukan masalahnya Nita sendiri sih. Idenya dari teman-teman cuma jadinya gitu idenya ya? ada yang dari teman-teman. Ya masalah sendiri pasti pernah ada. Betul. Kayak gitu juga. Ide itu yang kemudian memunculkan inspirasi menggarap lagu sendiri gitu. Tapi target Nita sebenarnya apa gitu dari rekaman itu mungkin? Target Nita sih sebenarnya Nita pas buat suatu karya itu ya siapa sih yang kalau pengen lagu hits itu pasti pengen. Betul. Cuma kalau dari Nita sih pengennya biar produktif, satu itu produktif, terus ada kebanggaan bawain karya sendiri itu. Jadi tidak melulu hanya soal viewer yang banyak itu gitu ya? Itu nggak terlalu tak jadiin patokan utama sih. Tapi kan, pernah nggak kecewaan bahwa Nita kayak ini jagoan banget, tapi tiba-tiba
ini kok sepi-sepi aja Pernah. gitu. Lagu yang mana itu? Pernah banget lagu yang terakhir malahan. Tuseng Kebli. Iya, itu tuh karena Padahal tuh dikerjakan dengan iya, sepenuh hati sepenuh gitu ya, betul. Karena gini sih, mungkin itu juga karena pas penggarapan musiknya Nita nggak ikut serta di sana, jadi ada rasa kurang puasnya juga gitu sebenarnya. Kalau biasanya sering terlibat ya dan mengarahkan Iya, juga kalau musiknya biasanya gitu ya. Nita sih kasih tahu dulu arrangernya, nanti ini di sini isi gini ya, ditambahin ini kayak gitu. Jadi pas jadinya ya mungkin kalau sejalan kita pasti jadinya oke gitu. Itu karena nggak sempat mengarahkan itu Iya, gitu ya. nggak sempat Tapi mengarahkan intinya lagi walaupun kecewa itu bukan berarti menyurutkan semangat berkarya kan gitu kan. Enggak sih. Nah, kalau dukungan dari orang tua seperti apa gitu? Karena ini kalau nggak tahu kalau sekarang ya, Nita ini biasanya dekat banget dengan bapaknya gitu. Jadi kalau kemana-mana selalu disertai dengan bapaknya. Kayaknya lebih tahu, kayak kalau dari penggemar, dari semuanya, lebih tahu ke bapak Nita ya. Iya, jadi Iya sih. apa biar nggak ada yang berani macam-macam atau apa karena cuma didampingi dengan bapaknya gitu ya. Enggak sih, karena memang bapak Nita sesemangat itu untuk support. Untuk support Iya, dan di bidang nyanyi gitu. Oke, dan memang bertindak sebagai manajer juga ya? Iya, atau gimana? benar banget. Jadi emang beliau itu sangat mendukung. Pokoknya kalau Nita ada hubungan dengan nyanyi, dengan karir, kalau misalkan disuruh syuting gini, syuting pasti dia paling semangat dah tuh. Nganterin kayak gini. Kadang Iya. kalau nggak pengen dianterin juga pasti nawarin Dianterin diri. gitu ya. Tapi justru merasa lebih nyaman juga karena Iya sih. dilihat langsung kan bahwa membuktikan sekaligus kan ke orang tua Iya, itu kan. lebih Nah, aman juga. di Bali Nita kan sudah cukup lama ya boleh dibilang berkarir dan mungkin ya kalau 99 14 kurang lebih hampir 10 tahun berarti ya sejak kelas 2 SMP itu Iya. kan. Kurang lebih. Kalau yang sempat memperhatikan, Nita pernah mencoba, mungkin bisa Nita pernah mencoba ikut kompetisi tingkat nasional, berjuang bersusah payah, tapi kayaknya kurang beruntung. Dan Nita bisa karena Nita boleh sebut ya kita sebutnya, Iya. Nita sempat ikut kompetisi Indonesian Idol yang terakhir ya. Iya, yang Nah, kemarin. bisa diceritakan kenapa akhirnya sempat berpikir juga untuk mencoba ke sana karena memang ingin memperlebar sayap atau hanya sekedar iseng aja, nothing tulus aja ikut tuh gimana? Sebenarnya satu itu juga memperlebar sayap pastinya. Siapa sih yang mau pengen upgrade diri kayak gitu. Apalagi kita udah lama di musik Bali, nggak ada salahnya kalau coba di nasional. Nah mungkin jalan yang Nita pilih adalah ikut audisi itu. Nah tapi ikut audisi itu juga bukan memang semata-mata dari sudah mempersiapkan diri dari tahun kemarin, itu enggak. Jadi memang tim Indonesian Idol-nya langsung yang menghubungi Nita untuk disuruh ikut. Oke, didekati Audisi. untuk coba ikut audisi gitu. Iya, dari DM di sosial media. Jadi disuruh untuk ditawarin ada invitation, jadi ada guest invitation. Kalau biasanya selain yang audisi yang dasar. antre biasanya itu. Nah, jadi Nita berpikir kayak gini, ini ada kesempatan, kenapa enggak Dicoba dicoba itu. kayak gitu. Ya berbeda mungkin kalau yang memang niatnya ke sana sudah jauh-jauh hari latihan Sudah gitu ya. prepare diri kayak gitu. Itu pengalamannya sampai berapa besar itu kompetisi yang kemarin sampai? Jadi Nita audisinya di Bali dulu, di Bali. Setelah itu kan dibagi jadi kayak beberapa grup gitu. Nah kalau di grupnya Nita itu sekitaran 20-an orang, jadi Nita ke Jakarta, gitu. Berarti di Jakarta udah sampai berapa kali putaran sempat itu? Oh itu di tahap judging sih, judging yang pertama kayak gitu. Tapi memang kalau bisa Nita bilang untuk introspeksinya Nita sendiri, karena memang butuh persiapan yang benar-benar mungkin dari. Ada intinya kalau untuk event seperti itu memang harus benar-benar total dan siap, total siap. nggak bisa hanya sekedar Iseng gambling gitu, itu nggak iya. bisa sebenarnya gitu. Iya benar. Jadi emang harus mempersiapkan. Tapi paling nggak ada pengalaman kan jadinya gitu. Di tingkat lokal sering ikut lomba juga ya katanya dulu ya? Kalau di tingkat lokal Nita pernah beberapa kali, cuma nggak terlalu sering ikut lombanya malahan. Karena memang targetnya bukan soal gelar-gelar juara gitu ya. Bukan gelar juara. Bukan jadi ngumpulin deretan juara sebanyak-banyaknya, tapi lebih langsung ke karya gitu ya. Iya benar banget. Jadi mungkin juga pas
nyampe pas di Jakarta kemarin, Indonesian Idol kemarin itu juga agak sedikit down-nya tuh down banget. Karena kan Karena apa? Nita sebelumnya nggak pernah ikut kayak audisi-audisi Betul. kayak gitu, perlombaan. Apalagi ini langsung nasional Iya, gitu ini ya. langsung nasional. Terus Ketemunya waktu kemarin judgesnya siapa? judgesnya kemarin ada Mas Anang, ada Bunda Maya, ada DCL, terus Judika, sama David Bayu, berlima. Komentar mereka untuk Nita gimana? Nah itu tuh di sana Sempat dapat ada yang 2 yes. ada yang menyakitkan nggak, sempat kerasa Kak yang komentar ini? Dibilang gini sih, kalau menyakitkan nggak ada sebenarnya, cuma dibilang katanya memang belum siap untuk saat ini kayak gitu. Dan pas waktu itu nggak tahu kenapa kondisi suara Memang itu lagi juga kurang emang lagi maksimal kurang juga. maksimal di sana. Jadi suara yang keluar tuh nggak mau bulat kayak Ya. gitu. Mungkin karena grogi juga ya. Pengalaman gitu. Dan karena yang dibilang tadi Bener-bener. memang berarti memang nggak sempat ngeliat-liat dulu kalau orang lomba ke Jakarta kayak apa. Oh iya, Nggak sempat malah jadi ya. nggak ada Oke. prepare-nya ke sana, Nita. Oke, ya berarti memang udah memenuhi undangan kehormatan itu aja Iya, kan berarti bener. jadinya gitu kan. Nah itu pun juga kayak nggak ada kepikiran bahwa bakalan dapat undangan lagi ke Jakarta kayak gitu. Nita kira sampai awalnya di gini aja, di Bali aja, Oke. audisi di Bali, nggak mungkin lolos. Orang-orang yang ikut di sana itu kan Nita tahu orang-orang yang sering lomba soalnya. Tahu sendiri yang lihat tahu teman-teman itu sendiri ya. teman-temannya. Iya. Kayak orang-orang yang sering ikut festival ini, festival itu gitu. Tapi yang membuat Nita kemudian akhirnya itu kan Nita bilang banyak teman-teman ikut festival, tapi Nita nggak tertarik. Kenapa gitu Nita boleh dibilang? Padahal mungkin kalau dari sisi olah vokal nggak kalah juga kan gitu. Untuk ikut gini ya, kompetisi Betul. gitu ya. Kalau Nita sih sebenarnya mungkin emang jiwa kompetisinya tuh nggak terlalu sebesar itu, dan mungkin nggak ada dorongan untuk itu karena kemarin-kemarin itu kalau biasanya untuk lomba-lomba kan, kalau sekarang itu kayaknya ikut-ikut sanggar gitu Betul, kan, biasanya baru ikut kita kursus bisa vokal dulu. Nah kayak gitu. Nita nggak sempet. Nita dari SMP kemarin yang setelah Kerawang kan coba lagu vokal itu nggak sempat ikut sanggar gitu atau ikut kursus vokal misalnya, atau dapat bimbingan dari expert vokal siapa misalnya, nggak ada? Emang nggak sempet dapet gitu. Berarti bimbingan. otodidak Emang semua? otodidak semua. Oke. Iya, maka dari itu mungkin jarang ikut festivalnya karena itu nggak ada penyalurnya. Otodidak belajarnya dari mana biasanya Nita? Belajarnya sih kalau teknik-teknik itu masih Nita lihat di YouTube kayak gitu, atau enggak Nita ya sering berjalan waktu kayak manggung-manggung, lihat penyanyi nyanyi gimana sih caranya gini, terus Nita cari-cari sendiri aja di rumah kayak gitu. Itu kan tadi Nita bilang kalau SMP dan SMA mungkin masih agak susah ngatur waktu kan. Setelah kuliah dan bahkan selepas kuliah tamat itu kan waktu masih cukup banyak. Iya. Sempat ikut main reguler nggak di kafe-kafe atau apa itu? Menyalurkan bakat sekaligus nyari cuan kan Cuan. gitu ya. Kalau Nita reguler, memang fokus reguler itu nggak pernah. Cuma nggak tahu kenapa dulu itu waktu Nita kuliah atau nggak SMA itu memang jobnya tuh lumayan banyak. Jadi udah padat di sana. Walaupun Nita Tapi nggak mikir reguler juga tawaran main tuh udah tawarnya cukup udah lama. ya udah banyak. Kadang seminggu tuh bisa kayak 5 kali. Yang kayak itu kan udah lumayan lah Iya. gitu untuk acara wedding atau nggak ada party-party yang lain kayak gitu. Di Itu udah kafe-kafe jadinya cukup nggak. menyita waktu juga Iya, sebenarnya udah gitu cukup kan. menyita waktu. Sebenarnya cita-citanya apa Nita kalau boleh tahu? Sebenarnya, jadi Nita tuh di hidup ini punya plan A, plan B sebenarnya. Plan A-nya Nita itu emang pengen terjun ke entertain. Oke. Emang pengen jadi penyanyi yang bukan cuma di Bali aja terkenalnya kayak gitu. Pokoknya entertain gitu yang plan A. Entertain-nya kalau memang kita kan harus realistis Betul. ya Pak Dea. Gitu. Jadi kalau enggak pun Nita juga udah ada plan B. Nita bakalan berkarir di perusahaan yang kayak gitu. Plan C nggak ada juga? Plan C mungkin nikah sama saudagar kaya. Wah. Ntar dulu, ada nggak saudagar kayaknya? Biar nggak kerja. Tapi Nita bilang plan B, dan akhirnya sekarang kesibukannya kan kerja Iya. di bank. tuh ya. Iya, di perusahaan Itu bank. otomatis gimana kaitannya dengan nyanyi itu Nita? Karena kan setahu saya gitu kalau kerja bank dari pagi Ya. sampai orang bilang jam mungkin tutup banknya jam 4, tapi pulangnya bisa jam 7, jam 8 Bener. malam gitu. Apalagi pas akhir bulan kan itu. Iya.
itu sedikit mengurangi nggak jadi intensitas di nyanyi? Kalau Nita masih biasa aja sih, cuma memang tenaganya tuh lebih ya harus di push lagi lah kalau Oke. misalkan ada job malamnya. Ya Nita bisa-bisain aja sebenarnya. Cuma nggak kan itu nggak begitu sering juga Betul. nyanyinya. Jadi ya nggak masalah sih. Cuma emang harus tenaganya lebih fit lagi kalau untuk ngambil itu. Dan nanti nggak maksain juga ngeliat kondisi kan itu ya. Iya, benar-benar. Kalau ditanya nikmatnya, enaknya jadi penyanyi itu apa sebetulnya Nita? Baik di Penyanyi panggung itu- maupun di YouTube itu mungkin misalnya. Kalau jujur aja ya, Ya. privilege-nya itu jadi penyanyi itu enak. Satu, kita bekerja dengan hobi kita, gitu. Satu, kita mendapatkan kayak ya anggapan servis lah ya dari Oke. orang-orang, dari penyelenggara acara itu juga baik-baik. Dan kita punya penggemar, bagusnya. Gitu, Oke. jadi happy aja sih. Deh, Kerja yang kita happy. Oke Made punya penggemar nggak deh? Punya, ayo siapa penggemarnya? Itu yang nikmatnya jadi penyanyi gitu ya, Iya, seperti itu ya. menyenangkan sih kalau Karena buat Nita. bekerja, apa yang dikerjakan itu adalah hobi kan gitu ya. Iya. Nita awal-awal kerja di perusahaan malah kaget. Karena kan biasanya Nita Itu, yang dilayani saya sama orang. potong. Masuk ke perusahaan itu karena memang artinya merasa bahwa oh ini sudah umur harus berpikir dalam tanda kutip seriusnya di kerjaan atau ada yang nawarin atau gimana? Kalau Nita memang ya mengejar mimpi itu pasti ya. Maksudnya ya mimpi Nita yang pertama tadi pengen jadi Ya yang pelenci nanti lah ya, kan gitu. Blenci kan nanti lah. Itu kalau udah nggak ada Iya, pilihan oke. lagi. Gitu. Cuma ya sembari Nita belajar lagi, membentuk diri lagi, memperbaiki diri, Nita kenapa nggak dicoba Iya. juga masuk ke Perusahaan. perusahaan dulu gitu. Jadi ya nggak ya jelas lah jadinya juga arah. Tapi memang hidup. pilihannya perbankan. Iya sih, ketertarikannya perbankan memang ya? tertariknya perbankan kalau dari Oke. dulu kan. Cuma kalau dibilang sampai sekarang, Nita masih pingin untuk mewujudkan mimpinya Nita jadi penyanyi besar kayak gitu. Ada yang sambil jalan Sambil gitu ya. jalan, Oke. iya. Artinya ada kemungkinan akan bertarung lagi di tingkat nasional untuk yang lain? Ya kita mengikuti restu Tuhan. Siapa tahu jalannya kan gitu kan. Iya. Tadi ada yang kepotong Nita. Ketika Nita bilang bahwa masuk perusahaan tuh kaget. Kagetnya itu kenapa? Nah, kagetnya itu karena biasanya kan Nita yang dilayanin sama orang-orang. Maksudnya kita Begitu mendapatkan datang, ya begitu disuruh misalnya, oh Mbak "Ayo, Nita ayo, silakan, silakan. silakan," gitu. Kalau sekarang? Langsung dibawain minum. Kalau sekarang kita yang bawain sesuatu, Oke. kita yang melayani semua. Ada orang datang, Nita duluan yang nyapa. Duluan yang gitu nyapa, ya. bener. Kalau biasanya jadi penyanyi kan kita datang langsung disapa dengan baik. Dua dunia yang sedikit berbeda ya Iya, awalnya gitu. awalnya berbeda. Tapi yang jelas kan udah mulai bisa menikmati juga kan sekarang kan. Bisa menyesuaikan keduanya sih, lebih bisa menyesuaikan kalau misalkan kita di lingkup perusahaan tuh kayak gini, kalau misalkan kita di entertain Entertain lagi. lain Nah, lagi. Nita mungkin bisa memperhatikan kalau di bidang entertain lagu pop Bali terutama ya, dibandingkan penyanyi pria, penyanyi wanita tuh cenderung agak lebih sedikit. Nah, kira-kira kenapa Nita kalau lihat? Padahal kalau kita lihat di sekolah vokal pesertanya justru malah lebih banyak perempuan. Tapi ketika sudah terjun ke misalnya ke rekaman, ke pentas, Lebih banyak. lebih banyak laki-lakinya. Laki-lakinya. Itu kenapa gitu kira-kira? Mungkin dari pengalaman Nita atau dari teman-teman seangkatan Nita mungkin. Kalau tentang itu, Nita juga sempat gini sih, sempat bingung juga, bertanya-tanya juga. Kayak tadi Pak De bilang kan di tempat ya ada sanggar vokal yang gitu kebanyakan cewek. Tapi kok malahan yang kita lihat di lapangan yang buat-buat lagu itu malahan Betul. cowok-cowok. Ya makanya kalau dihitung penyanyi lagu pop Bali pendatang baru yang perempuan bisa dihitung dengan jari sebelah tangan kan gitu. Bener-bener. Mungkin karena sekarang tuh kepercayaan diri masing-masing nggak sih? Kayak gitu sih kalau menurut Nita. Kalau kenapa populasinya lebih banyakan cowok itu ya kurang tahu juga. Percaya kenapa. diri dan mungkin support atau dukung Support, dari iya, lingkungan gitu bener ya. banget. Kayak gitu. Nah, tadi nyambung ini mungkin yang terakhir ya, kaitannya dengan Nita bilang tadi ingin mewujudkan mimpi besar sebagai penyanyi nasional. Langkah atau bayangan yang sudah Nita pikirkan sekarang itu apa mungkin?
Kalau bayangannya Nita sekarang itu, Nita harus gini sih, maksudnya harus mempelajari lagi dari awal. Karena kan teknik kita bernyanyi Bali sama pop nasional itu kan berbeda. Jadi Nita, Peralihannya agak iya, peralihannya sulit kan? Iya, sulit. Karena kan ada orang mengatakan jika berawal dari lagu pop Indonesia atau pop barat beralih ke lagu pop Bali, relatif masih lebih mudah. Mudah, benar. Kalau kebalik, Bali. meninggalkan cengkoknya itu katanya sulit Karena, itu ya? Iya, benar. Karena kita itu juga menyesuaikan ke telinga pendengar. Betul. Jadi kan kalau misalkan kita udah keseringan didengar lagu Bali, pasti kalau kita nyanyi lagu Indonesia tuh bakalan aneh lagi didengar sama pendengar. Yang kayak gitu sih, Nita mau mempelajari itu dulu. Nanti setelahnya mungkin Nita bakalan, sekarang kan nggak harus juga ikut ajang yang ajang nasional juga ya untuk meniti karir di sana. Ya juga kalau hoki di sosial media itu juga bisa. Bisa, Karena artinya luar biasa. banyak peluang sekarang Iya, kan. banyak Itu kan. peluang. Benar Yang Nita bilang tadi, menemukan sinar terang di media sosial itu ya gitu ya. Iya, jadi paling Nita coba aja, kayak sekarang kan ada media TikTok yang kayak gitu lebih gampang nge-up, nge-push orangnya. Jadi Aktif di medsos juga berarti ya? iya, masih aktif sih Nita. Ya, siapa tahu dari sana mungkin sinar terangnya makin Ada sinar terbuka terang. lagi gitu kan jadinya kan. Bener banget. Oke, nah untuk penutup, apa harapan Nita terhadap perkembangan lagu pop Bali ke depan ini? Kalau harapannya Nita sih pastinya semoga lagu-lagu pop Bali itu lebih dicintai dan dihargai sama generasi-generasi muda khususnya, karena kan kalau sekarang yang tak lihat atau tak dengar itu masih banyak anak-anak muda itu yang kayak gengsi lah untuk dengerin lagu Masih Bali. ada yang masih ada lah yang kayak gitu. Jadi lagu Bali itu supaya lebih dihargai aja gitu. Dan khususnya juga buat yang merasa bertalenta, pokoknya harus menunjukkan dirinya. Entah itu membuat lagu originalnya sendiri atau cover, aktif di sosial media. Bikin konten di medsos gitu. Iya, harus percaya diri. Semangat. Oke, percaya diri dan semangat. Siapa tahu sinar terang datang. Itu kata dari Nita. Bener banget loh, karena Nita kan awalnya gitu juga, cuma penyanyi Bali biasa. Tapi ada sinar terang. Dan akhirnya sekarang lebih dari biasa jadi kan sekarang. Ya, terima kasih Nita, obrolan yang menarik. Ditunggu nanti kabar baiknya ya untuk perkembangan karirnya. Dan semoga kayaknya lagu terakhir Tuh Sengke Beli Mengerti itu juga sudah hampir cukup lama juga. Siapa tahu tahun ini ada lagu baru mungkin ya. Ditunggu ya. Kita semuanya tunggu. juga pada nanya. Oke, terima kasih Nita atas obrolannya dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.